Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta Saiful Ajaksi dengan NIM 23011144048. Saya dari Prodi Administrasi Publik kelas C. Guna video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Etika Administrasi Publik dengan dosen pengampu Dr. Zulkarnaini SOS MSI. Langsung saja kepada soal yang pertama, yaitu mengapa penting mempelajari etika di perguruan tinggi. Menurut saya, penting mempelajari etika pada perguruan tinggi karena otomatis ketika kita berada di suatu perguruan tinggi, kita akan berinteraksi dengan banyak orang. Kita akan berkomunikasi dengan banyak orang. Penting untuk kita memahami etika ketika memperlakukan seseorang, baik itu kepada dosen, kepada teman, dan kepada orang lain. Baik atau tidaknya etika itu tergantung kepada kita sendiri. Ketika kita baik, otomatis orang akan baik menilai kita. Sebaliknya ketika etika kita buruk, orang lain akan mengecap kita juga buruk atau tidak baik. Langsung saja pada soal yang kedua. Etika berlaku sempurna ketika seseorang manusia berhubungan atau berkomunikasi dengan manusia lain. Artinya adalah ketika kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, di situ kita menggunakan etika. Orang tersebut akan dapat menilai kita dari baik buruknya tergantung apa yang kita lakukan kepada mereka. Bagaimana sikap kita terhadap orang itu. Orang tersebut akan menilainya. Maka di situ sangat berlaku etika secara sempurna. Etika tidak berlaku ketika kita hanya seorang diri, karena tidak ada orang yang menilai kita. Tapi alangkah baiknya kita ketika tidak bersama orang pun tetap mempraktekkan etika-etika yang baik. Baiklah, selanjutnya itu soal yang ketiga. Apa makna keadilan menurutmu? Dan sebutkan faktor penyebab keadilan. Menurut saya adalah makna keadilan adalah apabila seseorang pantas mendapatkan suatu hal dan orang lain juga menyetujuinya atau orang lain setuju. Contohnya, si A mendapatkan nilai yang baik atau nilai A pada suatu mata kuliah dengan telah mencapai kriteria yang bersangkutan. Contohnya, absennya baik, tidak pernah bolong, dia mengikuti perkuliahan, dia juga mengikuti UTS, UAS, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan si B juga mendapatkan nilai A, tetapi tidak mencapai kriteria seperti ini, absennya kurang, UTS tidak ikut, dan lain sebagainya. Di situ orang lebih mengakui, orang lebih setuju kepada si A ya, karena dia telah mencapai kriteria yang bersangkutan. Sedangkan orang tidak akan setuju kepada si B walaupun dia mendapatkan nilai A. Orang lain tidak mengakuinya. Sedangkan faktor-faktor penyebab keadilan adalah, yang pertama adalah kondisi seseorang pada suatu peristiwa. Yang kedua, tinggi atau rendahnya pengetahuan seseorang. Yang ketiga adalah latar belakang dan cinta dan benci. Dan yang terakhir adalah terdorongnya kepentingan sendiri atau kepentingan pribadi seseorang tersebut. Sekian jawaban saya pada UTS mata kuliah Etika Administrasi Publik. Jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.